orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, aku yang bilang. Hati-hati kau disuruh push up. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar, kau tidak lihat ini? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya tilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku, Pak. Sudah, berapa uangmu di situ? 50.000 ya, sudah 50.000. Tidak ada pun bensin, Pak. Sini 40.000, sini 10, ambil kau 10.000. Sudahlah itu, dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya. Tunggu dulu Pak Kapolres. Tunggu. Tenang. Kita bikin MOU dulu. Kesepakatan dulu. Ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, ku gas memang. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang saya ceramah. Pasti dia mau membuka diri tuh. Tidak semua juga polisi mau dikritik, Pak. Tapi Kapolres kita dia undang Dasat Latif, padahal sudah tahu Dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas nakalnya paling 100.000. Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahmu ini? Berat ini. Tenang, bisa diatur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah bapak-bapak polisi tidak akan wafat dalam keadaan nyabu, narkoba, teler, tablet, tiang listrik. Insya Allah bapak ibu polisi tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Bos berzina didapat digrebek sama-sama polisi. Ada juga begitu toh. Insya Allah tidak akan wafat seperti itu. Insya Allah bapak tidak akan wafat dalam keadaan judi, digrebek, didapat tembak mati. Insya Allah tidak. Tapi yang bisa membuat bapak bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang-barang peroleh haram. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana Simo? Mana STNK? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya sudah lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu Honda, motormu, jaketmu Yamaha. Akhirnya dia bilang juga ini anak buah. Begitu ditulis surat tilang, diprotes sama mahasiswa. Bapak juga bohongi saya. Ngaku polisi baru polpenmu pilot. Inilah kalau kita bekerja bukan lillahi ta'ala. Dan bapak tahu enggak bapak dapat 100.000, 150.000
Ini ini Pak, Bapak dapat. Semua yang pulang ini Pak, yang dapat keluar duitnya 150.000. Bapak disumpahi Pak, makan makan. Mampus kau. Jangan ketawa bos, saya serius ini. Hah? Bagaimana hidup mau berkah kalau orang sumpahi begini Pak? Dan itu tiap hari. Allahu Akbar. Kalau Satlantas paling 100.000, 200.000. Kalau Sat Narkoba bos, tunggu dulu Pak Kapolres. Tunggu. Tenang. Kita bikin MOU dulu. Kesepakatan dulu. Ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, kugas memang. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang saya ceramah. Pasti dia mau membuka diri tuh. Tidak semua juga polisi mau dikritik Pak. Tapi Kapolres kita dia undang Dasat Latif padahal sudah tahu Dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas nakalnya paling 100.000. Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahmu ini? Burak ini. Tenang, bisa diatur. Bos, Bapak dapat duit 100 juta, 200 juta, tapi secara haram membentuk jati diri, membentuk tubuhmu, itu yang membuat kamu keras hati dan keras kepala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kombes sementara, Jenderal sementara, Kapolres, polisi, Polwan, Ustadz, tua sementara, muda sementara, senang sementara, bahkan susah sekalipun sementara. Apa yang abadi? Tanggung jawabmu waktu kau hidup. Dikejar tuh nanti di akhirat. Mana itu yang jahat? Kalau manusia bisa ditipu tak? Bapak mati jahat, waktu aktif banyak kejahatan, meskipun bapak dimakamkan di bawah bendera, tembakan salpo berapa kali? 17 kali. Tuh, kau kira malaikat mundur? Maka inilah tujuannya kehadiran saya di sini. Saya cinta kalian karena Allah. Karena kalian jauh lebih mulia daripada kami ulama. Saudaraku bapak-bapak polisi jauh lebih mulia di hadapan Allah kalau bapak jadi polisi yang baik. Ada teman-teman polisi yang tidak boleh Anda lupakan dari kami mubalik. Nikmatmu pakai baju coklat. Bapak-bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Pak Sigit Dani boleh enggak pakai songkok begini? Oh, kalau pakai kombes Pak, lalu kemana-mana pakai peci begini, orang makin hormat. Mau datang kontraktor nakal, udah hampir Quran Kapolresnya Anda jadi balik kir. Iya toh? Pak Kapolres boleh enggak pakai gamis sarung seperti ini? Boleh. Tapi Dasat Latif boleh enggak pakai bajunya Pak Kapolres? Wah, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Maka itulah Anda syukuri. Jangan kau kasih malu baju coklatmu bos. Jangan kau hina baju coklatmu hanya uang ratusan ribu. Jaga marwahnya. Bapak ingat waktu mau jadi polisi? Bapak masih ingat waktu mau jadi polisi? Berapa yang Bapak singkirkan? Banyak toh? Iya toh? Tapi Allah pilih sampean. Allah pilih sedulur-sedulur. Katengah sendaeng. Berarti Allah menguji Bapak Ibu. Apa lolos atau tidak? Kalau dia lolos, maka dia polisi di dunia. Insya Allah, surga menunggu. Tapi kalau dia tidak lolos, dia tidak amanah. Dia salah gunakan pasal-pasal ketika periksa. Sesuai paisan, nah tunggu kau malaikat cilaka.
Nabi bilang, tanah mako, lama mako saya tunggu. Begitu ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru tiba. Wah, langsung diropol dia, Pak. Kata malaikat mungkar, tindis dia. Kalau malaikat mungkar sudah bilang, tindis dia, hancur kok. Maka ini tujuannya acara. Bukan habis-habisin anggaran. Bukan seremonial skala. Tapi kita ingin membuka diri untuk menjadi lebih baik. Nah, tidak mungkin kalian bisa menjadi pemimpin yang baik kalau tidak ada teladanmu. Orang mau cerdas, tidak mungkin cerdas sendiri langsung. Tidak mungkin. Ujuk-ujuk langsung cerdas. Namanya film karton. Tidak, tapi harus belajar, pendidikan, pelatihan. Begitu juga kita umat Islam ada rule-nya. Ada prototipe yang Allah hadirkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Saya hadirkan Muhammad ini sebagai teladan buat kalian. Contoh, prototipemu. Contohmu supaya apa? Kau menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Saya mau cari relawan. Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau jadi relawan? Pak Tugio. Ini relawan, Pak. Sini, monggo sini, Pak. Sini, Pak. Masya Allah. Bapak bakal viral, Pak. Masya. Ya, Pak. Ini penonton saya di YouTube, Pak, 262 juta. Bapak viral nanti. Siap. Kesatuan apa, Pak? Lalu lintas. Oke, sekarang apa tema maulid kita? Dengan aktualisasi keteladanan. Selalu teladan. Iya toh? Saya dari Sabang sampai Merauke ceramah. Kemarin saya dari Natuna, tadi malam dari Polda Banten. Semua temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Pertanyaannya, bagaimana kau mau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Pertama, tanggal berapa, hari apa, bulan apa lahirnya Nabi? Astagfirullah. Belum belajar, Pak. Masya Allah. Kalau begitu, berapa istrinya Nabi? 4. Kalau begitu, berapa anaknya Nabi? Kalau begitu, siapa anak pertamanya Nabi? Kalau begitu, tanggal berapa, umur berapa Nabi menikah? 40. Kalau begitu lagi saya tanya, Pak, Nabi kalau minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Alhamdulillah. Dari kurang lebih. Kalau terima duit tangan apa, Pak? Tangan kanan. Terima duit pandai dia, Pak. Selamat duduk kembali. Terima kasih. Saya doakan Bapak segera menjadi kompol. Amin. Terima kasih. Biasanya saya kasih hadiah pas secara duitku, ternyata nggak ada duit saya bawa. Nah, ini gambaran singkat. Gimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Coba Bapak baru tahu tuh anaknya Nabi 7? Baru tahu kan? Inilah pentingnya sejarah. Tanggal berapa Nabi lahir? Ada juga tuh lagunya. 12 Rabiul Awal. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman lain-lain. Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul. Berarti dia rasul. Yang terakhir dan mulia. Ada 25 nabi dan rasul. Dia yang terakhir.
Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Kalibata? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa dia, bukan remaja, diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Lagu itu ada faedah, ada dakwah. Anakmu bisa tahu sejarah Nabi. Cuma kita kalah dengan misi-misi setan. Akhirnya lagu kita sekarang, ibu-ibu, apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekanan kanan kanan, kanan 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 kiri kanan kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Apa kau dapat? Nah, lagu belen-belen. Dongo. Ada lagi, yo ayo. Coba kalau lagu begini, kasih anakmu, perdengarkan di rumahmu. Minimal dia tahu. Anak saya langsung tahu setelah saya ajarkan lagu. Oh, anaknya Nabi 7. Coba kita kan lagunya. Bu ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ih, hoax. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Dari kecil anak sudah diajari bohong. Lah begitu dia remaja lagunya apa lagi? Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita menghadiri acara peringatan Maulid. Bukan kita mau bid'ah. Karena ada juga teman-teman kita yang baru hijrah katanya. Baru belajar agama. Tidak jelas agamanya selama 20 tahun. Belajar agama 3 bulan. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. La ilaha illallah. Ini bid'ah. Maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kayak dia dia pikir kunci. Sedikit-sedikit neraka. Yang begitu bos. Kita sama-sama Islam. Sama Nabi kita. Sama kiblat kita. Masa kau doakan kami masuk neraka? Sudahlah, kalau kau masuk surga lah. Tidak usah kau doakan kami masuk neraka. Biar kami di pinggir-pinggir. Kalau mau maulid silahkan. Tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling mengkafirkan. Coba apa kurangnya tadi maulid? Allahu Akbar. Kita dengar salawatan. Ya Pak. Kita bisa ketemu Dasat Latif. Anda bukan maulid belum tentu saya bisa sampai di sini. Apa gunanya ketemu Dasat Latif? Nah dia tidak gagah. Betul saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mau bukti bu? Buktinya ibu-ibu mau foto semua sama saya toh? Saya tidak gagah tapi saya pun pesona. Maka yang baik mari saling menghargai pendapat. Yang mau amalkan sunnah pelihara jenggot silahkan. Tapi jangan kau mengatakan yang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Yang mau jingkrang celananya silahkan. Tapi jangan kau katakan yang celananya menutup mata kakinya itu tidak sunnah. Tidak, silakan. Tapi kita saling menghormati pendapat. Ini hikmah pertama maulid. Mari saling menghormati. 2. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ada satu polisi. Masuk musola. Ngajinya 2 juz. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia tahajud. Senin Kamis dia puasa. Panjang zikirnya Pak. 1. Yang 1 masuk sholat. Allahu Akbar. Sudah selesai sholat. Dia berdoa sejenak. Zikir seadanya. Lalu dia pergi tertibkan lalu lintas supaya tidak macet. Dia pergi bantu orang yang menyeberang. Dia perbaiki mobilnya orang yang mogok. Sesungguhnya di hadapan Allah kata Nabi. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Orang yang kedua. Karena Nabi katakan, Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mana yang paling jelek? Yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah pulang, aktif kerja, hilang melulu, bohongi pimpinan. Yang ketawa saya serius ini.
maka jadilah manfaat. Saudaraku Bapak polisi, keliru kalian kalau tidak memudahkan polisimu masuk surga. Keliru itu, keliru. Klero. Kleru. Nah, iya. Bos, apa maksudnya? Saya nih ceramah. Saudara-saudara sekalian, mari sholat jamaah. Yang datang, polisi yang sudah mau pensiun. MPP. Tapi coba kalau Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bincang-bincang. Mana ini sat narkoba? Tidak pernah juga saya lihat datang-datang di masjid jamaah. Ajudan Kapolres telepon. Pak Kasat, dicari Bapak sama Kapolres. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid ya Pak. Iya toh? Iya toh? Itulah pentingnya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan edarkan zat-zat terlarang. Malah mobil saya dikempeskan sama anak muda. Ada apa? Larang-larang, uang saya pakai. Saya masuk neraka urusan saya, masuk surga urusan. Apa urusan kau Ustaz? Tidak ada yang mau dengar Pak. Begitu Kapolres. Kau pergi rahasia. Saya mau kau ada laporanmu, makin banyak ini yang kau amankan. Selesai itu tadi Pak yang banyak bicaranya. Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Maka Bapak kalau mau naik pangkat, mau naik jabatan, jangan kau cari muka sama Kapolres. Kau cari muka sama Kapolda, capek. Biar Kapolres suka kamu, kalau istrinya ndak suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kalau Ibu Kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancur kau bos. Maka datanglah Kapolres dek. Apa salamu sama ibu ini? Aduh, saya tahu kau baik, tapi saya jadi masalah terus di rumah kalau kau masih di sini. Sudahlah, kau mengerti dulu Saya mutasi kau dulu ya, kau pindah dulu hancurlah hidupmu. Iya kan? Ini Ibu Bayangkari nih Pak, non job tapi penentu job. Iya toh? Masya Allah. Tunjukkan saya di sini polisi yang tidak takut sama istrinya. Buka-buka takut sama istri ini Pak. Kalau saya, demi Allah saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istriku lebih berani dari saya. Maka saudara, jadilah polisi yang banyak manfaat. Anda di Sabara, ya sabarlah. Bos, yang di Sabara, yang di Brimob, kau lihat orang tempat basah, supaya kau bahagia, kau camkan dalam hatimu, di tempat basah lah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam Pak di tempat kering. Masya Allah. Bapak tahu enggak? Bapak kalau mati nanti, itu bakal ditanya Pak dari A sampai Z, dari mana kau dapat? Itu jammu, Rolex, dari mana kau dapat itu? Kalau dilihat pangkat jabatanmu, enggak bisa kau beli itu. Anu apa? Dia mau lari ditarik sampai lengkap, pak! Ditinju matanya Pak, keluar biji matanya satu. Dia mau lari ditarik lagi, itu istrimu pakai behel dari mana itu? Kugas memang kok. Itu behel 25.000 sampai 50 juta. Gajimu aja enggak seperti itu. Dari mana itu? Anu apa? Enggak jelas ditinju lagi Pak. Dah. Masuk juga surga Pak karena dia sholat. Tapi sudah babak belur. Bengkok lah semua mukanya nih Pak. Hancur-hancur lah dia jalan setengah mati. Weh, ketemu kawannya yang sipil di Polres Bandara. Sipil dia di bandara ketemu Polres Bandara. Komandan, kenapa mukamu itu hancur-hancur? Jangan banyak tanya di situ.
Dari mana komandan? Kok baru muncul? Kami ini sudah 5 tahun di sini. Saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Bukannya ada 4 mobilmu itu hari, komandan? Dia bilang, iyo, gara-gara itulah 4 mobil. Banyak sekali pertanyaan. Hati-hati kok. Bos, kalau ini Bapak pegang, insya Allah Bapak tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, Pak, jadilah manusia manfaat. Ada polisi ibadahnya baik, tapi dia tidak manfaat buat orang lain. Itu bukan orang mulia. Ada lagi orang ibadahnya bagus, tapi kasar mulutnya. Dia bukan orang mulia. Siapa orang baik? Mereka yang paling manfaat buat orang lain. Dan manfaat buat orang lain tidak mungkin tercapai kalau akhlakmu buruk. Maka itulah Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau dihadirkan ke muka bumi ini? Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau Bapak mau jadi polisi presisi, muliakan akhlakmu. Tutur katamu baik. Senyumanmu manis. Jangan kepada poluan saja. Sama istrinya orang sopan betul bicara. Iya Bu, gimana kabar? Gimana di rumah? Sekali istrinya, apa? Lihat-lihat terus. Teladan Pak. Bapak jadi komandan, apakah itu cuma 15 anak buahmu di ruangan? Kau jadi teladan. Dan kalau kau jadi teladan, begitu kau pensiun, anak buahmu masih kenang kebaikanmu. Begitu kau sudah pensiun, anak-anakmu diurus oleh anak buahmu dulu. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini bapak dulu baik, banyak gunanya buat saya. Tapi kalau kau jahat, kasar, dia baik di depanmu, tapi selalu doakan mudah-mudahan mutasi, mudah-mudahan mutasi. Pembawa bencana aja di sini dia. Betul toh? Betul toh? Hei. Betul. Maka jadi manfaat. Jadi manfaat. Gimana jadi manfaat? Jangan kasar ngomongmu. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya, dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat teladan? Bayangkan kalau Bapak polisi bicara sama rakyat, tidak ada sekolahnya, orang miskin pula, lalu Bapak hadir nutur kata yang sopan, maka itu langsung memperbaiki citra polisi terhadap satu orang. Begitu ada orang jelek-jelekkan polisi, dia hadir, Anda begitu, polisi yang saya kenal ini begini. Maka benar tak kata tadi Pak Bambang yang jemput saya, disampaikan ke anak buah, dimanapun kau berada, mau dinas atau tidak, jadikan dirimu sebagai wakil keadilan negara yang ada di situ. Bapak coba amalkan itu. Kalau Bapak betul-betul jadi polisi yang presisi, polisi yang mengayomi, melayani, dan melindungi. Dan itu bisa tercapai kalau hatinya Bapak bersih. Kalau hati Bapak kotor, tidak mungkin. Dan apa penyebab hati kita kotor? Hobi aklil haram, suka makan uang haram. Itu penyebab hati kotor. Sudah suka makan uang haram, tidak pernah dengar dakwah, malas sholat, paling terlambat datang kalau Jumat, paling cepat paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau dikabulkan doa masuk surga, memangnya kau pikir ada orang dalam yang bisa urus kau? Ya, jadi manusia manfaat. Akhlak yang baik. Tidak usah dulu deh cerita ke orang lain. Intern dulu kita di kantor ini. Apakah kehadiran kita menjadi rahmat buat teman-teman? Ya kayak persempit lagi. Di rumah dulu deh. Di rumah. Apakah istri kita, kehadiran kita selalu membuat dia rindu? Atau dia malah senang kalau bapak tidak ada di rumah? Karena ada itu orang tua kalau mau datang, orang tuanya, anaknya stres. Ada bapak, aduh. Kau ketawa karena kau begitu semua. Hei, Bu, lihat itu wajah suamimu. Mana nih? Coba lihat. Lihat ini suami-suami kita, Bu. Allahu Akbar. Lihat, mukanya muka kasihan semua kan? Coba lihat. Bu. Oh, ibu pikir gampang jadi polisi? Ibu pikir gampang jadi suami? Tahu enggak nih? Berapa banyak polisi jadi jahat gara-gara istrinya?
Dia kompori suaminya. Masa itu anggotamu baru 5 tahun di situ. Gelangnya istrinya kayak pelik sepeda. Kamu ini sudah 7 tahun, kau kasat lagi di situ. Ini cincin saya masih cincin nikah, itu pun dulu saya kasih kau duit untuk beli nikah saya. Nah, ini tukang kompor namanya. Dan Bu, suami itu kadang-kala menjadi jahat karena berlebihan cintanya kepada istrinya. Sehingga apa? Takut sama istrinya. Karena takut sama istrinya, maka apapun dia mau lakukan, yang penting istrinya tidak marah. Pak, saya bela kau hari ini. Saya tahu kau takut sama istrimu. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang, kawan saya, sebenarnya bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jam berapa ini? Saya boarding jam 11. Hah? Jam 10, masih ada. Kasih saya kode kalau sudah mau habis waktu ya. Nah, jadi manusia manfaat. Ibu-ibu nih, saya cinta kalian karena Allah. Saya mau ibu di dunia bayangkari, di akhirat masuk surga sama suami. Bu, penderitaan di dunia sebentar. Tidak ada orang dari lahir sampai pensiun suaminya menderita sampai ajal, enggak. Ibu tahu enggak? Kenapa ibu bisa hadir di sini? Hadir di sini dengar ceramah. Ibu tahu? Kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol PP. Wah, nggak hadir kau di sini. Maka bersyukur dengan cara apa? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau ternyata ada 4 HP-nya di jok mobilnya. Nggak percaya? Tanya, kenapa kau tahu Ustaz? Saya begitu. Iya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau Pak? Di kantor. Bohong. Di kantor. Coba video call. Kau alami semua itu toh? Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami satu, hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai, hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya? Akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum ibu. Lama ndak jumpa ibu. Gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura ndak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi suami istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang baru duduk. Kapan datang ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamamu terus. Datang lagi tuh dari Jawa. Bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor. Lepas 1 di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya tidak mungkin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena aturan polisi tidak boleh kawin lagi. Andai saja dibolehkan, sudah lama kau ditinggal. Iya enggak? Iya enggak Pak? Makanya mengawasi suami, menjaga suami, bukan dengan mengawasi HP-nya, bukan mengintimidasinya, tapi hadirlah di hatinya. Hadir di hatinya. Di mana hadir di hatinya? Lembut tutur kata. Datang suami kita sambut. Buka, kalau ibu sudah tahu nih, jam 5 datang suamimu,
maka 4:30 mestinya kau sudah dandan menghormati suamimu. Dan dandananmu itu malaikat berdoa. Ini kata Nabi, bukan dasar latif. Dandananmu itu Nabi malaikat berdoa. Ya Allah, rahmati wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Ada istrimu dandan kalau kau mau pulang? Kenapa istrimu keras hatinya begitu? Karena kau selalu pulang bawa uang haram ke rumahmu. Hei, Bu, begitu mau datang suamimu, kau sudah pakai parfum. Buka, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia duduk, kau duduk pula. Bukakan sepatunya. Bukakan sepatunya. Lalu sudah itu kau cium 5 kali. Lalu kepeluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh Pak, Bu, itu tadi suamimu yang dimaki-maki di jalan hilang susahnya. Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Tapi bagaimana mau hadir di hati, baru datang, mana HP-mu? Siapa ini miss call? Enggak ada namanya. Kala-kala propos. Bukannya tatap wajah dulu, HP-nya langsung diperiksa. Kau tahu enggak, ini suamimu polisi. Segala jenis menghadapi kejahatan dia tahu. Maka tidak ada gunanya kau periksa-periksa. Kenapa? Saya juga bahkan selalu diperiksa HP saya. Maka cara saya tulis di situ lain namanya. Penjual batu bata. Begitu saya lagi santai-santai, tiba-tiba Mama JC berteriak, Ustadz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya tenang dulu Pak, supaya tidak panik, karena kalau panik ketahuan. Jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Perempuan kan paling takut sama tagihan. Oh dia tak angkat, aman saya Pak. Alhamdulillah aman. Bulan ceramah tiba-tiba saya haus, sayangku, bikinkan dulu teh. Saya lagi ajar recek ngaji, sayang, oke? Bikin sendiri. Mana gula? Ada kok di situ tulisannya, gula, toples. Oke, gula. Begitu saya bilang, asin. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi komplain bawakan dia. Kenapa ini kok tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Ini yang disebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya toh? Maka ibu-ibu, kalau kalian sayang suamimu karena kau bisa jadi anggota Bayangkari, maka caranya hadirlah di hatinya, dan tidak mungkin bisa hadir di hati kalau akhlakmu buruk. Ya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga? Semua. Nih, kau pikir das atlatim tidak ada masalah? Banyak Pak Kapolres masalah saya sekarang. Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Iya kan? Masya Allah. Tolong Ustadz menjadi imam dalam hidupku. Saya bilang saya bukan imam, saya penceramah. Masya Allah. Bu, hadirlah di hatinya suamimu, maka insya Allah dia tidak akan macam-macam. Gimana hadir? Akhlak mulia, sopan berbicara. Kalau dia mau datang dan dia mengeluh, ibu hadir sebagai ibu. Ibu tahu enggak kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah yang jauh lebih tua? Karena Khadijah tampil selain sebagai istri, juga sebagai ibunya Rasulullah. Yang lebih tua, karena Rasulullah tidak sebentar sekali merasakan kasih sayang ibu. Hanya 2 tahun 3 hari. Maka Khadijah ketika Rasulullah galau, ketika Rasulullah cemas, ketika Rasulullah capek, Khadijah hadir. Maka ibu begitu. Kalau suami mengeluh pekerjaan kantor, memang begitu bang. Beginilah pekerjaan. Syukur-syukur bang, bisa jadi anggota polisi. Banyak orang di PHK. Alhamdulillah bang. Karena jadi polisi itu tidak gampang bu. Di jalan kepanasan, di warung kopi baru mau masuk dicurigai orang, mau ditraktir lagi itu, mau ditraktir. Itu ibu, iya toh? Iya toh?
Sampai di kantor dimaki-maki lagi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, ditendang, siap salah komandan. Sampai di rumah kok maki-maki lagi. Gimana enaknya jadi polisi ini? Ibu pikir kalau suami pulang kampung ibu tidak pakai baju baru mereka tidak malu? Malu juga dia Pak. Maka jadilah istri yang hadir di hatinya karena akhlak mulia. Biar muka ibu seadanya. Penampilan pas-pasan. Tapi kalau akhlak baik tidak akan tergoda suamimu. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Tapi kalau sudah muka hancur, akhlak kesurupan, otak beleng-beleng. Bu. Bapak mau punya istri yang baik? Bapak mau? Tidak mungkin istrimu baik kalau kau selalu bawa pulang uang haram. Maka kalau sayang sama anak istrimu, jangan kau bawa ke rumahmu uang haram. Hari ini kau bawa barangkali 200. Besok juga 100. 3 hari berikutnya 200. Hari-hari berlalu. Berganti. Akhirnya uang haram dianggap biasa. Akhirnya apa? Setengah mati kau cari nafkah. Tapi istrimu di rumah tidak hargai kau. Anak-anakmu kasar sama kamu. Setengah mati kau sekolahkan, tapi begitu kau pensiun, dia lebih takut sama istrinya daripada orang tuanya. Begitu bapak pensiun, mulai stroke. Siapa yang antar kamu ke rumah sakit? Tetangga. Anakmu sibuk. Kenapa? Membentuk darah daging anakmu. Buang haram, akhirnya hatinya keras. Susah melihat orang tuanya baik. Percaya Pak. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan, jangan kau kasih makan uang haram anakmu, supaya dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Biarkan pangkat jabatan bapak seadanya, tapi kau punya anak yang soleh dan soleha. Pak, bisa ndak anakmu jadi jenderal kalau tidak pernah akpol? Kan? Bisa ndak anakmu jadi polisi, ndak pernah daftar sekolah polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi dokter, ndak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR, ndak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa anakmu jadi insinyur, ndak pernah kuliah di teknik? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha meskipun ndak ada sekolahnya? Bisa. Dan ketika bapak tugas ke Papua dan bapak tidak senang, masih ada alternatif. Apa alternatif? Bapak minta pensiun dini. Orang Sulawesi rantau ke Malaysia. Di Malaysia dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Balik kampung lagi. Orang Jawa merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan tidak nyaman. Balik lagi ke kampung Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Iya toh? Tapi kalau bapak masuk kubur, ada ndak pilihan Pak? Bapak masuk kubur ada pilihan ndak? Ndak enak. Keluar dulu deh. Begitu bapak keluar, viral se-Indonesia. Kompol ini jadi tuyul. Dan ketika bapak sudah masuk di kubur, siapa yang doakan bapak ibu? Kawanmu. Pak, lihat aja di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp. Orang meninggal aja, ngetik aja Pak. Nggak mau tuh, malas. Paling stiker. Kau ketawa karena kau begitu semua toh? Nah, ibu-ibu nih, saya serius, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ibu wafat, siapa yang doakan ibu? Hah? Suami? Wah, kawin lagi. Begitu ibu wafat, di depan teman pura-pura duka cita. Masuk kamar, merdeka. Siapa yang doakan ibu? Anak. Maka ibu, setiap suamimu udah pulang bawa harta, bawa duit, pertanyaan kalau ibu sayang kepada suami, Pak, halal tidak? Gak usah pakai tas mahal-mahal. Semakin tinggi pangkat jabatan suami, ibu semakin mempertontonkan gaya hidup yang seadanya, itu menjadi biang pembicaraan kebaikan. Istrinya kamu, sederhana ya. Baju-bajunya hanya dari Tanah Abang. Tasnya KW3. Orang akan menjadi contoh. Kalau ibu pakai mahal-mahal,
Begitu orang tapi dalam hati, pemerasan. Iya toh? Kan orang semua tahu lah. Maka hidup saatnya berbuat baik. Ya, menghalalkan segala cara. Semua pasti kita tinggal. Semua pasti kita tinggal. Maka Pak, sayangi anak istrimu. Jangan jadikan kebiasaan bawa uang haram. Ya Pak ya? Pak, jelas ya? Ya? Berikutnya, jadilah manusia manfaat dengan cara apa? Sedekah. Sedekah Pak. Saya doakan bapak-bapak semua nanti ini jadi komandan. Dan kalau bapak punya rezeki, Allah kasih kau ke rezeki, ada teman yang bawakan kamu sedekah, tidak jelas antara halal dan haram, namanya subhat, ada tiba-tiba ngasih duit 30 juta. Tidak mungkin dikasih kau kalau kau bukan polisi. Berarti ini samar-samar namanya. Ada udang, ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu masih sembunyi-sembunyi Pak. Ini udang di balik batu di balik udang. Nampak jelas dia punya niat. Maka bapak begitu terima, karena hasil kerja misalnya dibantu dan apa, telepon keluar dari kampung. Bang, carikan saya tanah ya, harga sekian. Untuk apa? Saya mau bikin masjid untuk ibu. Kalau ini bapak lakukan, satu dunia mau jatuhkan kamu di kepolisian, tidak mungkin bisa jatuh kalau Allah lindungi kalian. Caranya, jangan cari muka sama manusia. Caranya, sedekah. Karena sedekah tolak bala. Maka sedekahlah Pak. Saya tidak punya duit Ustaz. Sedekahlah dengan pekerjaan. Tidak mesti sedekah dengan duit. Sedekah dengan cara apa? Kehadiran di masyarakat kita menjadi manusia manfaat. Manusia manfaat insya Allah. Nah, sedekah kalau tidak mampu sedekah, paling tidak jangan ngambil barangnya orang. Saya tidak mampu sedekah Ustaz. Duit saya tidak ada. Paling tidak jangan ngambil barangnya orang, haknya orang. Itu kalau bapak tidak bisa kasih sedekah, jangan ngambil haknya orang. Kalau bapak ngambil haknya orang, sudah tidak sedekah, maka yang diambil itu nanti Pak, disuruh pikul. Ketika tiba saatnya proses pengadilan, semua barang-barang yang pernah bapak ambil, disuruh pikul. Lewatlah teman kita, tas hilang meja di Polres. Ternyata bapaknya bawa pulang. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Printer itu barang bukti. Saya juga biasa hilang Pak. Kok bisa hilang barang bukti di kantor polisi? Nah ini kantor polisi. Tidak mungkin ada orang lain masuk ambil barang bukti dalam kantor polisi Pak. Tidak mungkin. Lalu kenapa bisa hilang? Kalian lebih tahu dari saya. Ya? Iya Pak ya? Dan kalau barang bukti narkoba ditangkap 10, hilang 9, 1 dibawa ke pengadilan, 9 itu yang akan kejar kalian sampai ke akhirat. Kau bisa dapat di dunia untung, tapi untungmu pasti sementara. Pasti sementara. Pasti sementara Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini setidaknya menjadi tas. Mudah-mudahan ada perbaikan kita bawa pulang. Hati dengan dakwah ibarat handphone dengan charge. Bapak-bapak kalau pakai handphone terus kenapa handphonenya? Hah? Kalau lowbat ngapa bapak apain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak. Pulsanya 50 juta di dalam. Tidak ada baterainya. Bisa dipakai? Tidak mungkin. Begitu juga dengan hati kita. Lihat teman kita seangkatan sudah menjadi kasih, sudah menjadi dir. Kita masih tinggal. Itu dunia. Lihat rumahnya kawan kita yang bagus, dunia. Lihat kendaraannya teman kita, dunia. Lihat istrinya kawan kita yang cantik, dunia. Kapan akhirat? Inilah dakwah. Tasnya. Kalau bapak pulang ini, lalu bapak masih berkata, waduh saya kena itu ceramahnya Pak Ustadz. Mulai hari ini saya harus memperbaiki diri. Sambut kehangatan hati bapak yang masih Allah kasih nur cahaya di dalamnya. Itulah yang Allah sebut. Ayat ini menjelaskan orang yang baik imannya itu, mereka kalau selesai dengar ceramah bertambah menjadi lebih baik. Sambut kebaikan itu, pelihara Pak. Tapi begitu bapak keluar ruangan,
Tidak ada pengaruh. Malah bapak baku bisi. Nah ini tuh Ustaz tadi. Ngegas saja terus kerjanya. Tidak enak didengar. Jangan lagi kau panggil itu. Siapa yang panggil? Pak Reza. Jangan lagi kasih tahu. Tidak enak ceramahnya. Ini malah inilah yang disebut Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka hatinya mati. Mereka inilah orang yang Allah gelar dengan istilah mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing. Kakak saya, ibu saya dulu masih pelihara jual beli kambing. Kalau ada kambingnya suka ganggu, apa? Dia panggil penjaganya, jual. Nggak laku, bawa pulang, potong. Kakinya sop kikil. Isi perutnya coto. Dagingnya sate. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Pelernya dibakar obat kuat. Iya toh? Kambing, nggak ada gunanya, potong. Dia mau jeli, jual. Nggak ada beli, potong. Tapi kalau ada anggota Polri, digaji tiap bulan, malas kerja, tukang tipu, meras orang, jelek mukanya, busuk mulutnya. Mau diapa? Siapa yang mau makan? Ada mau makan pelernya. Inilah yang Allah sebut mereka lebih hina dari binatang. Kapolres hadir di tempat kita ini. Pak Sigit, Dani mengundang Dasat Latif agar anggotanya tidak menjadi lebih hina dari binatang. Mudah-mudahan ada manfaat karena waktu yang sangat ringkas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, aku yang bilang. Ya hati kau disuruh push up. Ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Akhirnya tilang. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku Pak. Sudah berapa uangmu di situ? 50.000 ya sudah 50.000. Tidak ada pun bensin Pak. Sini 40.000. Sini 10 ambil kau 10.000. Sudahlah itu. Dia pergi makan soto Betawi. Pas sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Auzubillah min zalik. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia orang bagus. Itu polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, hei ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang puluhan tahun dikumpul. Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hatam, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu-ibu, halo ibu, waktu ibu terima undangan untuk datang pengajian pagi ini, setan kepanasan. Setan menggoda, jangan kau datang, lebih baik kau tidur, jangan datang, jangan datang. Ah, itu godaan setan. Alhamdulillah ibu bisa mengalahkan setan di rumah sehingga bisa datang di tempat ini. Apakah bapak-bapak polisi setelah duduk di masjid setan putus asa? Digodanya lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan itu HP bos, setan. Mengalihkan perhatian orang ceramahnya. Siaran langsung juga baru 3 penontonnya, pret. Simpan dulu HP bos, simpan dulu, simpan dulu. Sudah dikasih tahu HP itu setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Woi bu, simpan dulu HP. Woi, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau kau? Bos, dengar dulu. Kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah? Dengar dulu penjelasan saya, serius. Saya tidak mau kalau saya lagi ceramah ada siaran langsung. Ya, saya ini dokter di bidang komunikasi, spesialisasi komunikasi massa. Saya belajar soal media pak, dan saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu, dokter saya di bidang itu. Setelah saya pelajari, netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure. Ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya. Saya penonton saya 83 juta. Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu lari matanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Contoh guru kita Abdul Somad. Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau sebenarnya menjelaskan haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur, haram. Tapi dipotong, akhirnya marah tukang catur. Saya juga ditanya, Das Atlatif, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri dan Raja. Ya haram lah. Nah, tolong simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bu ibu, nggak usah selfie-selfie, nanti selfie. Saya layani ibu sampai pagi selfie. Ini kan jamaah fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Orang sudah lagi ceramah, selesai ceramah keringatan, capek, dia kejar kita. Ustaz, Ustaz, selfie Ustaz. Saya layani karena kalau tidak dia catat di medsosnya, sombong. Selfie lah dia. Lagi Ustaz, kabur Ustaz. Lagi Ustaz. Dalam hatiku, biar ku ulang 10 kali, mukamu yang kabur. Simpan dia bu, boleh bu? Simpan HP pak, boleh? Boleh simpan HP-nya? Siap? Oke, kalau mau dengar ceramah saya, nonton saja nanti di YouTube saya. Ini ada nanti di YouTube, gambarnya lebih bagus, ya, suaranya lebih jernih. Kunjungi, jangan lupa like and share. Kita dengerin bapak-bapak, ayo bos. Selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatullah. Yang di atas, yang di atas. Ala toha Rasulillah. Sholatullah. Ala yasin. Ini baru suara brimob. Kalau di kesatuan lain, sholatullah. Brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang, ha? Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim.
6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. 12 tahun perang, bukan perang agama tapi perang antar suku. 16 tahun dagang, bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria, bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota BRIMOB. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada dan tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja. Saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi. Terima di SPN, Sekolah Polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kok gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi pangkat. Pangkat naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat? Bukan, ternyata katinting. Saya bilang bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum toko. Ya kan? Kalau speedboat siung. Dalam hati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Saya bilang Haji, Bapak bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia bilang mohon maaf Ustadz, sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis. Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke Telembian G? Oh itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah Pak. Mana ada tidak ada masalah? Ibu-ibu yang sederhana, masalah rumah tangga, bapak polisi, istri cantik. Bapak pikir bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah itu.
Berarti bagus kalau istri jelek, Ustaz. Istri jelek dihina orang. Masalah, bos. Kita lagi malu jalan sama dia. Ada undangan pengantin, duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, "Bang, mana kau bang? Saya sudah sampai." "Mohon maaf dek, saya tidak jadi ke situ, lagi benceret." Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa ibu-ibu tahu juga pegadaian di sini. Mengatasi masalah, Allah coba bilang, "Pak polisi, Brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu." Tidak. "Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi dokter." "Ada masalah, kau kaya dulu." "Ada masalah, kau Kapolres dulu." Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalahmu. Tiba-tiba dipindah pelosoknya Ambon, jauh sekali sampai ke Masohi. Dari lahir sampai jadi polisi perwira, Jakarta tempatnya. Tiba-tiba dipindah jauh. Sabar. Tidak ada kala ilmu sabar, bos. Percaya. Apa itu sabar, Ustaz? Lagi duduk-duduk ditempeleng, pak. Saya sabar. Bukan sabar itu, bos, beleng-beleng itu. Masa tidak ada salahmu ditempeleng kok sabar? Enggak. Kecuali komandanmu tempeleng kok, ya sabar kok. Apa boleh buat dia, bos? Ya masa kau yang mau tempeleng komandanmu? Tidak masuk akal toh? Ya Pak, siap salah, siap salah. Nah itulah polisi Pak, biar benar, siap salah juga, siap salah. Maka ibu-ibu sayangi suamimu. Karena kalau bukan kalian yang sayang suami, Bu, siapa lagi? Coba kasihan ini, lihat-lihat ini mukanya. Coba ini. Kalau di depannya komandannya, Pak. Makanya jangan jajah suami. Kasihan ini, lihat ini polisi. Tidak ada kala ilmu sabar. Pak, mau tahu ilmu sabar? Pulang nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub. Ayub alaihissalam diuji. Anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, "Yub, anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh." "Nggak sembuh-sembuh, nggak usah kau sembah Tuhanmu." "Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu." Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat, saya sempat sehat. Alhamdulillah. Coba pakai ilmu ini Pak, Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi, alhamdulillah saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Kau syukur. Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz. Beliau katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustadz ceramah. Satu, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah, sederhana kalian. Ini baru jadi Kapolres, kalau mau ke bandara kayaknya dia punya itu bandara. Pengawalnya kayak 17 orang, masuk semua, dia kuasai itu ruang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Datang, belum lagi pasukannya istrinya, lebih banyak lagi tuh. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia Kombes. Itulah bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Jangan, gaya hidup sederhana. Tahu puasa Pak?
Ramadan Bapak puasa Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu, nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri, pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat tahan, karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat tahan. Kenapa? Kamu lagi membawai negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa diludahi, anggap saja itu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Bos, Rasulullah Pak pergi sholat jamaah, diludahi dari atas. Apa Nabi melempar? Coba kalau Bapak polisi. Tidak boleh begitu bos, kacau negara. Kalau cuma diludahi bos sama anak STM, jangan kau pukul kepalanya orang bos. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini. Pak, Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor Pak. Kalau Bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena Bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, Bapak yang tanggung dosa-dosanya. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Ngapain kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya Bapak dilatih? Bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas pagi, siang lari, dingin lari, kadang-kala tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya Bapak tahan tempur. Kalau cuma baru marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri bilang gaspul. Ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasir. Terima kasih. Bapak-bapak senang jauh dari rumah? Bu ada yang bilang senang. Ada apa ini Bu? Berarti ada masalah dengan ibu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri kata Nabi yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunjuk-tunjuk, bodoh ini. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh senang ini, genang ini, bawalah kita martabak. Dapat pelukan hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Martabak itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Ini. Hei, Bu, woi, buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dan suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya, ih cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah.
Ibu bukakan sepatunya, tadi hendak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, sabar bang, inilah Brimob pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia. Jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, sambil peluk cium, senang sih, itu senang kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, apa kau kerja ini, berantakan semua dapur. Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Ya ibu, ini bagaimana suami mau betah di rumah, baru datang kita ngomel, bodoh memang ini, apa kau tahu? Dia bilang suamimu, apa bodoh-bodoh, kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya ndak jelas, ada lagi ketimun disimpan di matanya, nonton sinetron dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Bu, buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama komandanku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surgaku. Bisa ibu? Bisa? Serius? Bisa? Nah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinan. Capek cari muka sama manusia. Siap. Tidak laku men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional. Meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dalam kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat Pak. Saya kasih contoh, Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur, langsung lompat, siap komandan, ada kuaci di mulutnya, siap, kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Dia injak lehermu bos. Ada bisa. Padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kau kata Allah ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak menganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Allah. Karena budu, iya karena Islam. Ihdinas. Siapa yang kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di komplek Ustaz.
tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal. Maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya. Sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Tadi 100.000 duit saya. Beli nasi bungkus 50.000. Voucher 30.000. Mana yang 20.000? Allah. Mana sih simpan? Allah. Bagi assalam. Oh, di bawah sadel. Bapak selama sholat cari duit. Ya. Ya. Maka begitu ada masalah, Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, tiba waktu azan, Bapak tidak latihan dan tidak sibuk, datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana, menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, mau orang Jawa, orang Papua, orang Medan, datang ke masjid, menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan, dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh ada berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua. Tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia. Coba lihat kalau Bapak sholat, boleh enggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Enggak boleh, kacau Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum brimob dari Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala malopo. Sudah. Ngeribut kan? Orang langsung. Datang lagi orang Padang, dia takbir. Allah nan gadang. Lah, kita balik lagi. Padang. Mana datang lagi jamaah yang Allah ganal bujur. Kutai. Terakhir anak gaul dari Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar, kalian satu rakyat Indonesia. Apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami brimob, oh kami Kopassus Densus, oh kami Gegana. Enggak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia. Bagaimana agar muncul persaudaraan? Kata Nabi, umatku itu, polisi itu kalau diaplikasikan dalam polisi itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, satu sakit yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk, gatal dua-duanya kerjasama. Begitu kalian jadi brimob, begitu kalian jadi polisi. Coba ada anak muda lagi jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, semua ikut merasakan. Pertama yang bereaksi mulut, yang kedua bereaksi apa? Mulut meniup, tangan mengusap, mata mencari mana yang luka. Padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang berangkat malam-malam tahan tuh kakinya, rasa kau, jalan lagi, jalan kau lagi, jalan lagi. Begitu mestinya menjadi polisi. Beda kesatuan tapi satu tugas, mengangkat citra dan martabat polisi Republik Indonesia. Ya, bersaudara. Tadi sama Pak Wadan, jenderal saya bilang, beliau mau ini kan gersang. Lalu beliau katakan, betul gersang, tapi kami banyak teman. Kalau kalian mau kaya, perbanyak teman. Saya juga begitu Pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak duitnya. Apa? Ada Pak Kapolri,
Ada polisi macam-macam, dia bilang Pak Kapolri bawa ini kartu nama aku Ustaz, simpan depannya, langsung dia hormat sama Ustaz. Aman jenderal. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Aman dan terkendali. Sahabat, ambil sayur, ada isi ikan. "Berapa Ji?" "Nggak usah Ustaz." "Ah, nggak enak." "Berapa?" "Nggak usah." Padahal dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Ayo Pak. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Ada apa ini Ustaz?" "Perpanjangan SIM." Panggil Kasat Lantas. "Bantu ya, selesaikan cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz. Dosa uang Ustaz kau makan." Ayo Pak, banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudaraku polisi Brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian. Insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kalian. Bisa? Berikutnya, cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Bapak-bapak, halo Pak Polisi, boleh enggak pakai songkok begini? Boleh? Boleh, malah dicintai rakyat kalau Bapak Polisi jalan pakai songkok. Boleh Bapak pakai gamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh enggak das atletik pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat itu. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar saja. Insya Allah kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga pesan Pak Jenderal Pak Kapolri, apa pesan beliau? Berbuat baiklah kepada keluarga yang setiap hari mendoakan. Ini istri-istri kita. Bapak-bapak, istri, dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Dia tinggalkan kampung halamannya di Sulawesi. Ikut ke suaminya sebagai polisi. Lalu kenapa ketika ikut kita sengsarakan? Kita tipu. Alasan rapat. Ternyata pergi merapat. Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu-ibu suka periksa HP. Makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang kau periksa semua. Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, "Ustaz, bagaimana supaya suami sehat, jantungnya tidak serangan jantung? Apa doanya?" Saya bilang, "Tidak usah kau baca doa." "Bagaimana caranya Ustaz?" "Jangan lagi periksa suamimu punya HP. Semakin sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Apalagi kalau dia lupa pasang passwordnya. Sampai ada kemarin di warung kopi curhat sama saya, Ustaz. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kehusuan salat. Gimana caranya? Saya lagi takbir Ustaz, baru takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar. Bunyi handphone saya. Dan itu ada istriku di samping Ustaz. Baru rakaat pertama, masih 3 rakaat ini Ustaz. Mati didapat diangkat istriku, mati tidak bisa husu. Istrinya langsung ngomong dari samping, "Ya sudah lanjutkan saja, khusus saja, saya tidak angkat ini HP-mu." Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat. Ini yang saya lupa. Ustadz, bagaimana kalau kita lagi tugas pengamanan? Masuk waktu sholat Ustadz, mau tinggalkan tempat tidak bisa Ustadz, mau wudhu tidak ada air, bagaimana caranya Ustadz? Inilah yang disebut daruriyah, keadaan darurat. Maka solusinya bapak tayamum. Saya ajarkan tayamum. Lihat Pak Polisi, ini baju dilinting naik ke atas. Kalau bapak pakai lengan panjang, ya, linting sampai atas. Lalu sudah itu letakkan telapak tangan di dinding, atau di dinding mobil boleh Pak, dinding mobil, kacanya mobil, dindingnya kah boleh. Atau kalau bapak ada pasir-pasir,
letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu bertepuk. Jangan langsung begini, Pak. Bapak pasti tidak sholat itu. Masuk tanah, pasir. Bapak tidak sholat. Itulah sebabnya suruh tepuk kalau sudah letakkan pasir. Sudah itu gosok wajah, usap. Semua. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding mobil brimob. Sudah itu usap kanan. Usap kiri. Selesai. Jam tangan lepas, cincin lepas. Kenapa? Karena kalau ada jam tangan tidak terusap, dibawanya jam tangan. Sudah, silakan sholat. Kita jaga pasukan, Ustaz. Ini unjuk rasa di depan. Namanya salat khawf. Misal Bapak 10 orang. Yang sat pertama 5 orang di depan. Sat kedua 5 orang di depan. Maka cara sholat jamaahnya, yang di depan siaga dengan apa itu? Tamengnya. Saf kedua selesaikan 1 rakaat sholatnya. Naik saf kedua, saf pertama selesaikan 1 rakaat, serap ke saf kedua siaga. Boleh sholat begitu, Pak. Begitu tidak bolehnya ditinggalkan sholat, sehingga sholat keadaan apapun boleh dilakukan. Sepatu, tidak usah buka sepatunya, Pak. Pakai sepatunya. Itu kalau di lapangan. Kalau Bapak pakai sepatu masuk masjid, dibuli, Pak. Kalau dalam masjid jangan. Tapi kalau di lapangan silakan. Namanya keadaan darurat. Ini Ustaz, unjuk rasanya sangat mepet, Ustaz. Susah sholat lagi duhur dengan asar. Bapak jamak. Allah tidak memberikan kesusahan buat kita. Begitu pentingnya sholat. Ya? Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika bapak ibu dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai bapak ibu dengan derajat maqamam mahmuda. Saya angkat derajatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Jenderal yang telah memberikan waktu saya untuk datang di tempat ini. Saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak polisi ditingkatkan kesabarannya, dikuatkan imannya, kemudian dibahagiakan keluarganya. Biar bapak tinggi pangkat, biar bapak punya duit banyak, tapi istri membangkang, anak narkoba. Demi Allah, Allah telah mencabut kebahagiaan hidup bapak. Dan itu penyebabnya bukan karena Allah tidak cinta kepada bapak, tapi karena bapak jauh dari agama. Dekat dengan agama, maka Allah akan pelihara bapak ibu. Bukan hanya pangkat jabatan yang dipelihara, tapi insya Allah dipelihara sampai ke akhirat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Pangkat jabatan yang kita miliki ini, Pak, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, hanya perhiasan saja, canda gurui saja ini. Ini hanya sandiwara yang pasti kita akhiri. Karenanya, jadilah polisi Republik Indonesia yang terus-terus bersinar menyinari rakyat Indonesia, sehingga bapak menjadi polisi yang bukan saja dicintai oleh negara, tapi juga dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan itu jalan keluarnya tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Dan juga komen ya teman-teman. Ya, semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa mendapatkan ilmu dari video-video ini teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah terus menyaksikan video dari kami. Terima kasih banyak yang terus mendukung channel kami. Semoga kebaikan kalian semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya pada hari ini.